Saya akan bicara masih dalam tema Paskah, kebangkitan Kristus. Bagi hari ini saya beri judul Kebangkitan Kristus dan Langit Baru, Bumi Baru. Apa sih yang Alkitab ajarkan soal kebangkitan Kristus berkaitan dengan langit baru dan bumi yang baru? Saudara-saudara, tahukah kita bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, sesungguhnya ada sebuah pengharapan yang Ia berikan kepada kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Dan pengharapan itulah yang saya sebut di sini adalah pengharapan untuk kehidupan di langit baru dan bumi yang baru. Dalam kehidupan ini kita bisa membagi dalam perspektif tertentu ada dua jenis manusia. Yang pertama manusia yang hidup untuk hari ini, dan yang kedua manusia yang hidup untuk masa depan. Kita lihat dulu manusia yang hidup untuk hari ini. Manusia yang hidup untuk hari ini itu mempunyai filosofi atau moto hidupnya, mari kita makan dan minum, bersenang-senang, sebab besok kita toh akan mati. Nah, yang menarik saudara-saudara bahwa Alkitab mencatat orang-orang seperti ini sebagai orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang filosofi atau moto hidupnya, ayo kita makan sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya. Ayo kita lakukan kesenangan dunia sepuas-puasnya, toh besok kita mati. Jadi mumpung masih hidup, ayo dong senang-senang, enjoy aja. Nah, Alkitab mencatat orang-orang yang hidupnya dengan filosofi atau moto hidupnya seperti ini, itu disebut sebagai orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang pergaulannya buruk sehingga kebiasaan-kebiasaannya yang baik menjadi rusak. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 32b sampai 33, ayat ini biasa dibacakan di anak-anak muda biasanya. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi sebenarnya konteksnya itu lebih dalam lagi dari sekedar pergaulan yang buruk. Saat Rasul Paulus bicara soal kebangkitan Kristus yang menjadi dasar kebangkitan semua orang mati, menarik sekali Rasul Paulus bilang begini, kalau memang orang mati tidak dihidupkan kembali, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya ulang, kalau memang orang mati tidak dihidupkan kembali, lebih baik kita ikuti peribahasa ini. Mari kita makan dan minum, bersenang-senang, sebab besok kita tahu akan mati. Jadi karena nanti kita mati, terus kita mati nggak ada kebangkitan dari antara orang mati, berarti kan hidup kita ini satu kali aja. Kalau sudah satu kali aja, ya mumpung satu kali aja, nggak ada penghakiman, nggak ada kehidupan yang akan datang, maka ya kita senang-senang aja. Terus setelah itu kita mati lalu menjadi tidak ada, menjadi nihil. Nggak perlu mempertanggungjawabkan sesuatu kepada pencipta kita. Nah, orang-orang yang filosofi hidupnya seperti ini, Rasul Paulus katakan, kalau memang orang mati tidak dihidupkan kembali, lebih baik kita ikuti peribahasa ini. Kita makan dan minum bersenang-senang, sebab besok kita tahu akan mati. Nah, lalu dikatakan, janganlah tertipu. Pergaulan yang buruk merusakkan akhlak yang baik. Jadi kalau kita punya filosofi atau moto hidup seperti itu, bahwa nggak ada kebangkitan dari antara orang mati, bahwa nggak ada penghakiman, bahwa nanti hidup kita tidak mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga sikap seperti itu terekspresi dalam kehidupan yang senang-senang aja, yang sepuas-puasnya keinginan daging saja, sebab toh besok kita mati. Maka Alkitab bilang, kamu tersesat, kamu sedang tertipu. Dan itu membuat semua kebiasaanmu dan akhlakmu jadi rusak. Sadar atau enggak sadar, banyak orang yang menghidupi filosofi ini. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, banyak orang yang punya moto hidup seperti ini, saudara. Berpikir hidup hanya satu kali saja. Jadi ia ikuti dan puaskan keinginan dagingnya. Nah, biasanya, ini yang banyak orang gak sadar, biasanya filosofi hidup seperti ini dibungkus
atau ditopengi dengan moto jadi diri sendiri aja. Jadi seperti yang kamu mau. Jadi dirimu sendiri jadi seperti yang kamu mau. Nah, orang-orang seperti ini terjebak dan disesatkan oleh filosofi dunia yang seperti ini, saudara. Sesungguhnya Alkitab mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Bukan jadi diri sendiri, jadi seperti yang kita mau, lalu kita hura-hura, lupa bahwa ada penghakiman, bahwa kalau toh kita mati ada kebangkitan, dan di mana saat itu kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada pencipta kita. Nah, orang yang bermoto mari kita makan, minum, bersenang-senang, sebab besok kita toh akan mati, dia nggak pikir atau mungkin mikir, tapi ngabaikan bahwa akan ada kebangkitan dan penghakiman Tuhan atas semua yang dibuat dalam hidupnya. Dia mungkin Kristen, dia mungkin sering dengar pendetanya ngomong soal penghakiman, soal kebangkitan orang mati. Tapi dia nggak pusingkan itu, dia abaikan itu semua, lalu dia tetap hidup di dalam kesenangan dagingnya. Jadi dia nggak mikir atau mungkin mikir, tapi mengabaikan bahwa akan ada kebangkitan, dan kebangkitan itu diteruskan, dilanjutkan dengan penghakiman Tuhan atas semua yang diperbuat orang dalam hidupnya. Jadi memang Tuhan tuh lihat perbuatan kita, saudara. Karena Tuhan itu adil. Pada semua manusia Tuhan perhitungkan perbuatannya. Nah, oleh sebab itu harusnya filosofi yang benar dalam kehidupan kita ini adalah kita harus menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Jadilah seperti yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Seperti sebuah lagu yang mengatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Dan selanjutnya, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan jadilah diriku sendiri sepuas-puasnya. Berarti kamu belum mati. Nah, jadi seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ada banyak anak-anak muda memberontak dengan alasan, dengan moto hidup, aku mau jadi diriku sendiri. Aku nggak mau dengar apa yang diomongin pendetaku. Aku nggak mau dengar apa yang diomongi orang tuaku. Aku mau jadi diriku sendiri. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Tapi diri sendiri yang nggak menyenangkan hati Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya moto hidup yang benar, filosofi hidup yang benar adalah jadilah dirimu sendiri, tapi dirimu sendiri yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab kita mesti mengerti bahwa semua perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan kepada pencipta kita. Itulah moto hidup yang benar, saudara. Sehingga saya sering mengatakan seperti ini, bahwa versi terbaik dari diri kita adalah saat kita menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal. Dan Alkitab mengatakan versi terbodoh dalam hidupmu adalah saat engkau mengikuti hawa nafsumu. Saat engkau tidak mau dengarkan apa yang firman Tuhan ajarkan kepadamu. Nah, banyak orang sadar atau enggak sadar terjebak pada tipe yang pertama dari dua jenis manusia ini. Yaitu hidup untuk hari ini saja. Dia nggak tahu bahwa, atau dia nggak pikir, atau dia mungkin pikir tapi ngabaikan bahwa kebangkitan Kristus 2000 tahun yang lalu telah membuka peluang semua orang dibangkitkan dan dihakimi menurut perbuatannya. Jadi dia nggak pikirin itu, dia abaikan itu. Itu tipe manusia yang pertama. Yang kedua adalah manusia yang hidup untuk masa depan. Yang saya maksudkan masa depan di sini bukanlah hanya masa depan hari tua, tapi masa depan di dunia yang akan datang. Kalau saudara lihat gambarnya di situ seperti Abraham, mari lihat gambar yang besar ini, saudara. Abraham itu dia dijanjikan tanah Kanaan, tetapi setelah sampai di Kanaan dia masih merasa asing, sebab dia menantikan kota yang dijanjikan oleh Allah. Saya suka gambarnya ini sebab ada bulatan bumi dan yang dijanjikan Allah itu seperti kesannya di luar dari bumi.
Karena judul khotbah saya Kebangkitan Kristus dan Langit Baru Bumi Baru. Dan for shortcut untuk singkatnya saya kasih tahu bahwa langit baru bumi baru itu bukan bumi yang dipulihkan ini nanti. Tetapi bumi di sebuah planet di tempat lain yang kita nggak tahu di jagat raya ini. Entah di dalam galaksi Bima Sakti atau di luar galaksi Bima Sakti. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 3 yang mendasari khotbah saya pada pagi hari ini atau tema khotbah kebangkitan Kristus dan langit baru bumi baru, inilah dasarnya saudara. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 saya bacakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi saudara melihat ayat ini luar biasa sekali. Bahwa Bapa di sorga melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia lahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kenapa Bapa di sorga melahirkan kita kembali dengan dasar, dengan legal, yaitu kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati? Kita dilahirkan kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Nah, ini yang saya suka. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Menarik sekali ya. Bukan yang tersimpan di bumi masa depan bagi kamu. Bukan. Yang tersimpan di sorga. Orang-orang yang membaca teks ini pasti mengerti bahwa tempat yang mereka injak saat itu adalah bumi. Dan tempat yang ada di atas sana adalah sorga. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang zaman dahulu juga tahu, orang-orang zaman kuno juga tahu bahwa langit itu bertingkat-tingkat. Ada yang bilang sorga tingkat 7, sorga tingkat 3. Bahwa ada sesuatu tempat di atas sana. Dan Alkitab katakan bahwa kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus untuk menerima berkat, untuk menerima suatu bagian yang tersimpan bagi kita di sorga. Dengan kata lain tersimpan bagi kita di atas sono, bukan di sini. Nah, kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari begini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihani kita. Itu sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru. Dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Saya mau saudara catat ini bahwa hidup kita yang baru hanya bisa terjadi kalau Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dan Alkitab catat selanjutnya ini memberikan kita harapan yang kokoh, harapan yang kuat, yang teguh, yang kokoh. Kita mengharap untuk memiliki berkat-berkat yang disediakan Allah bagi umatnya. Yaitu berkat-berkat yang disimpan di sorga. Sehingga tidak dapat rusak atau menjadi busuk ataupun luntur. Jadi kebangkitan Kristus telah membuka ruangan bagi kita untuk kita memperoleh berkat-berkat yang disimpannya di sorga bagi kita. Jadi sangat jelas sekali saudara, Alkitab saksikan hal ini. Oleh sebab itu kalau kita bertanya di manakah sorga, di manakah tempat bagian atau berkat yang tersimpan bagi kita karena kebangkitan Kristus itu, di mana tempatnya? Maka akan ada dua kemungkinan. Apakah di bumi saat ini yang dipulihkan seperti yang dipercaya oleh beberapa teologi, atau suatu tempat, suatu titik lokasi, suatu spot di sorga sana, di Samayim dalam bahasa Ibrani, di Oranos, suatu titik lokasi di atas sana, di mana ketika Kristus bangkit dan beberapa hari kemudian dia naik ke sorga, sekitar 40 hari kemudian dia naik ke sorga, lalu semua murid memandang dia naik pelan-pelan ke sana. Ada sebuah titik lokasi yang dituju. Kalau sekarang kita bisa membayangkan kalau kita mau naik Grab atau mau naik Gojek atau mau naik taksi ojek online,
maka kita bisa melihat kita memasang suatu titik lokasi, suatu spot di sana. Sehingga kita menuju ke spot itu, ke titik lokasi itu. Ada sebuah pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Alkitab katakan berkat atau bagian yang disimpan oleh Bapa di sorga bagi kita, yang bisa diberikannya karena kebangkitan Kristus itu tersimpan di sebuah titik lokasi di atas sana, di sorga, di Oranos, di Samayim. Bukan di sini yang akan dipulihkan. Jadi kalau saudara tanya apakah di bumi yang dipulihkan atau di suatu tempat di atas sana, saya akan jawab di suatu tempat di atas sana. Karena Samayim ini luas. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan, sains ya, kita mengerti bahwa bumi ini berada di dalam tata surya, kurang lebih 89 planet. Lalu tata surya ini adalah bagian dari galaksi Bima Sakti yang besar ini, atau sebelum galaksi Bima Sakti adalah bagian dari gugusan beberapa bintang, beberapa matahari. Kemudian gugusan beberapa matahari ini adalah bagian dari galaksi Bima Sakti yang besar ini, saudara. Dan galaksi Bima Sakti ini hanyalah bagian kecil dari banyaknya galaksi di jagat raya ini. Jadi sangatlah tragis kalau kita memandang pencipta kita menyediakan berkat di sorga itu hanya di bumi yang satu titik debu di galaksi Bima Sakti ini. Jadi sangat tragis, saudara. Sementara Tuhan Yesus naik ke atas sana menyediakan tempat bagi kita. Oleh sebab itu kalau kita membaca Alkitab 2 Petrus 3 ayat 7 misalnya, dan selanjutnya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Alkitab jelas catat langit dan bumi yang saat ini, langit di sini menunjukkan atmosfer kita. Entah mungkin tata surya kita, atau entah mungkin galaksi kita. Dan bumi yang kita pijak saat ini, sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman. Tidak ada itu pemulihan, tetapi disimpan untuk hari penghakiman. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tetapi langit dan bumi yang ada sekarang ini dipelihara oleh sabda Allah, itu juga untuk dimusnahkan dengan api. Jadi memang bumi ini dimusnahkan nanti, saudara. Dan inilah jadi danau api, jadi lautan api. Limnetopuros. Di mana maut dan kerajaan maut dilemparkan juga ke situ. Di mana nabi palsu dan antikristus serta iblis, naga satan, ular naga tua di kitab Wahyu itu dilemparkan juga ke situ. Kenapa disebut dilemparkan? Karena mereka makhluk roh. Disebut dilemparkan ke alam fisik. Tetapi orang-orang yang ada di bumi disebut dalam Alkitab, kitab Wahyu, mereka dibunuh dulu oleh Tuhan. Sementara yang lain itu nabi palsu, antikristus dan iblis nggak disebut dibunuh, dilemparkan karena mereka makhluk roh. Jadi jelas sekali saudara pelajaran ini untuk kita semua, bahwa langit dan bumi yang sekarang ini akan dimusnahkan dengan api nanti oleh Tuhan. Kalau kita baca 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu ditegaskan lagi. Sudah dijelaskan tadi nanti akan hancur, lenyap, ditegaskan lagi. Pada hari itu langit akan binasa. Ini sebuah pengulangan yang menunjukkan itu benar pasti akan terjadi. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya. Nah ini, sesuai dengan janjinya. Kita menjadi orang-orang yang hidup untuk masa depan. Bukan hanya untuk hari ini. Sesuai dengan janjinya. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi melihat ayat-ayat ini dengan jelas saudara, bahwa sorga
tempat bagian atau tempat berkat yang tersimpan bagi kita karena kebangkitan Kristus itu bukanlah di bumi saat ini yang dipulihkan. Karena ada orang-orang yang percaya bahwa langit baru bumi baru itu nanti adalah bumi ini yang dipulihkan. Sebenarnya dasarnya cukup bagus juga sih pemikirannya. Jadi kalau Rasul Petrus katakan begitu itu hanya gambaran pemurnian. Jadi nanti bumi ini dasarnya, salah satu dasar pemikirannya adalah bahwa semua usaha kita memelihara bumi saat ini, kita menanam pohon, ya, kita melakukan penghijauan itu nggak sia-sia. Sebab kita sedang melakukan sesuatu yang sesuai firman Tuhan, yaitu nanti bumi ini dipulihkan oleh Tuhan. Kita sedang mengerjakan sesuatu yang Tuhan akan kerjakan juga nanti di masa depan, yaitu pemulihan bumi ini. Jadi mereka menafsirkan bahwa bumi dibakar oleh api itu hanyalah sebuah simbol pemurnian. Nah, biasanya orang-orang yang berteologi seperti ini memulai dari metanarasi Alkitab, bahwa bumi ini diciptakan, lalu kemudian jatuh dalam dosa manusia, lalu ada penebusan Kristus, lalu nanti penebusan Kristus bukan hanya menebus sebagian manusia yang mereka percaya itu, tetapi juga menebus semua alam semesta ini. Lucu ya, manusia ditebus sebagian, tapi alam semesta ditebus semuanya. Bumi ini ditebus semuanya. Ada manusia yang dibinasakan, tetapi pohon, langit, pohon, awan, air, semua ini diselamatkan, dipulihkan. Tapi ada manusia yang ditentukan binasa sejak semula. Sangat lucu. Jadi Tuhan lebih mengasihi alam semesta yang dipulihkan, tapi manusia yang jatuh berdosa di dalam Adam ditentukan sejak semula untuk binasa. Teologi seperti apa itu? Jadi bagi saya, ya, yang saya ajarkan kepada jemaat Tuhan yang saya layani, kebangkitan Kristus itu melegalkan kebangkitan semua orang mati. Baik yang percaya Tuhan Yesus, tidak percaya Tuhan Yesus, yang jahat maupun baik, semua dibangkitkan karena kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus menebus mereka semua, sebab mereka semua mati berdosa di dalam Adam. Dan mereka semua ditebus di dalam Kristus, dalam pengertian mereka semua beroleh kebangkitan dari antara orang mati, sehingga Tuhan Yesus bisa menghakimi mereka berdasarkan perbuatan. Jadi jelas sekali, kalau orang yang berbuat baik tidak pernah dengar Injil, masa kita katakan mereka binasa begitu saja? Tidak mungkin. Kita punya Tuhan yang maha adil, maha kasih. Masa gara-gara tidak dengar Injil Tuhan Yesus, lalu mereka binasa, padahal mereka berbuat baik? Tidak mungkin, saudara. Allah seperti itu bukan Allah yang saya percayai. Allah yang saya percaya adalah Allah yang menebus mereka dan akan menghakimi mereka menurut perbuatannya. Nah, memang dalam hal ini tetap ada sebuah kekhususan bagi umat pilihan. Karena tidak semua orang mendapat kesempatan mendengar Injil. Orang yang mendapat kesempatan dengar Injil dan diubah, itulah yang disebut umat pilihan. Bukan umat pilihan yang ditentukan sejak semula, saya pilih sebagian selamat, saya pilih sebagian binasa. Bukan begitu. Umat pilihan adalah umat yang mendapat kesempatan mendengar Injil dan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau saudara mendengar Injil saat ini, mendengar pengajaran seperti ini, saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Maka pertahankanlah panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidupmu. Sebab ada banyak orang yang tidak mendapat kesempatan yang sama seperti kita. Orang-orang yang hidup sebelum zaman Tuhan Yesus ada. Mereka hidup di pedalaman, di pelosok sana, yang tidak ada rasul, tidak ada para nabi Israel yang mengkhotbahi mereka untuk bertobat. Tapi mereka punya nurani yang baik. Tuhan akan menghakimi mereka menurut perbuatannya, saudara. Itu sebabnya nanti akan ada kesempatan bagi mereka untuk masuk dunia yang akan datang, walaupun tidak disebut sebagai anak-anak Allah. Disebut makhluk-makhluk yang dimerdekakan dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi Allah itu tetap adil dalam segala hal. Nah, jadi saudara, apa yang disimpan bagi kita, untuk kita di surga, itu bukanlah di bumi saat ini yang dipulihkan, tetapi suatu tempat, suatu titik lokasi di surga, di atas sana. Nggak heran Abraham sesudah di Kanaan, bumi ini, di Kanaan bumi ini, tanah perjanjian di Palestina, Israel sana, dia sudah sampai
pergi dari tempatnya di Ur Kasdim sampai ke Israel. Dia sudah datang ke sana dari Irak sampai ke Israel kalau zaman sekarang. Dari Irak sampai ke Israel. Sudah sampai ke tanah yang dijanjikan, tapi tetap merasa asing. Dia sudah di Palestina, di Israel, dia tetap merasa asing. Alkitab catat itu. Ibrani 11 ayat 8 mulai, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Next. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Perhatikan. Karena iman ia sudah diam, sudah sampai di Kanaan. Seolah-olah di suatu tanah asing. Sudah sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan, tapi dia masih merasa asing. Bahkan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Kenapa dia sudah sampai di tanah Kanaan yang dijanjikan secara fisik itu, tetapi kemudian dia tetap merasa asing? Karena iman Abraham bukan hanya iman untuk hari ini, bukan hanya untuk hidup di bumi ini, tapi untuk hidup di sebuah dunia baru yang Tuhan janjikan. Itu sebabnya Alkitab katakan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bukan di bumi ini, tapi suatu tempat di atas sana. Nah, makanya Alkitab ada ayat-ayat yang mengatakan, perhatikan hal-hal yang di atas, bukan yang di bawah. Dalam pengertian luasnya, seperti itu. Pandanglah pada langit baru, bumi baru yang Tuhan sediakan, bukan kehidupan di dunia saat ini. Kalau saudara lihat gambarnya ini lagi, sangat jelas sekali sekarang. Bahwa walaupun Abraham sudah ada di Palestina, di tanah Kanaan, dia tetap merasa asing. Karena imannya menembus sampai kepada kehidupan untuk masa depan. Gak heran juga Tuhan Yesus, Juru Selamat Tuhan dan Allah kita, mengajarkan dalam Yohanes 14 ayat 1 kepada murid-muridnya. Dia katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Orang-orang Yahudi saat itu sudah mengerti rumah Bapa itu bukan tempat yang mereka injak saat ini. Rumah Bapa itu suatu tempat di atas sana. Orang Yahudi pun tahu itu. Makanya Tuhan Yesus tegaskan lagi, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Kalau nggak banyak tempat tinggal di sana, Tuhan Yesus akan bilang, nanti surganya di sini. Bukan di atas sana, kira-kira gitu bahasa sederhananya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke atas sana. Tuhan Yesus naik kemana? Ke sorga kan? Apakah dia naik lalu begini saja? Dia naik, disebut naik ke sorga itu gini, cuma pindah tempat dari satu titik sana ke titik sini? Enggak kan? Dia naik untuk sediakan tempat bagi kita di atas sana. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Aku akan datang kembali, itu kedatangannya yang kedua kali, untuk bawa kamu ke tempatku. Makanya di Alkitab penuh dengan ayat, kita ini adalah perantau dan pendatang di dunia ini. Kita ini cuma numpang di dunia ini. Lalu selanjutnya Tuhan Yesus katakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bukan di mana kamu ada, aku ada. Tapi di mana aku ada, kamu ada. Artinya aku yang akan datang, bawa kamu pergi. Makanya kita percaya akan ada pengangkatan, rapture. Sebuah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara. Jadi seperti kita naik Gojek dan Grab, Tuhan Yesus akan jemput kita dari satu titik lokasi ke titik lokasi yang lain. Dan titik lokasi yang lama ini akan dibakar oleh api, kata firman Tuhan. Jadi jelas sekali saudara-saudara bahwa Alkitab sangat jelas membicarakan soal langit baru dan bumi baru. Namun anehnya banyak orang Kristen yang mengabaikan berita ini. Berita tentang kehidupan di masa depan di langit baru dan bumi baru dianggap tidak begitu penting. Akhirnya nggak sedikit orang Kristen yang terjebak pada tipe yang pertama, yaitu manusia yang hidup hanya untuk hari ini saja. Itu sebabnya dalam konteks kebangkitan Kristus,
Kristus. Ya. Perhatikan ini menarik sekali ayat-ayat Alkitab tuh. Dalam konteks kebangkitan Kristus, Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 15 ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Kita percaya Tuhan Yesus hanya untuk berkat-berkat jasmani di bumi ini, kamu paling malang. Sebab yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan bagi kamu itu tersimpan di sorga. Sebuah berkat yang tidak dapat layu, yang tidak dapat binasa. Jadi itu sebuah berkat yang luar biasa, saudara. Jadi sangatlah tragis kalau kita terjebak dalam teologi kemakmuran untuk kita mengklaim Tuhan sebagai semua jawaban doa kita. Ya Tuhan pasti jawaban doa kita, amin. Itu amin, ya dan amin. Tapi kalau dalam hidup ini saja kita menaruh pengharapan pada Kristus hanya untuk berkat jasmani, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan berkati hidup saya selama di bumi ini. Kamu taruh pengharapanmu pada Tuhan hanya untuk itu saja. Betapa malangnya engkau dari segala manusia di bumi ini. Mendingan kamu tidak percaya Tuhan Yesus, mendingan kamu tidak pernah dengar Injil, tetapi kamu mengerti ada penghakiman Tuhan di hati nuranimu. Daripada engkau sudah dengar Injil, tapi kamu hanya menggunakan Injil itu untuk memuaskan keinginanmu sendiri. Kamu percaya kepada Tuhan hanya untuk memperoleh berkat-berkat jasmani di bumi ini. Kita perlu pertolongan Tuhan, amin. Tidak ada dari kita yang tidak butuh pertolongan Tuhan, saudara. Sesuper apapun pendeta, sesuper apapun manusia, semua butuh pertolongan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan kita binasa. Tetapi mari kita melihat pertolongan Tuhan bukan hanya untuk berkat-berkat jasmani, penyelesaian masalah jasmani di bumi ini, tetapi untuk memimpin kita terlepas dari yang jahat selama hidup di bumi ini. Supaya dengan begitu kita hidup untuk masa depan di langit baru dan bumi baru. Oleh sebab itu dalam terjemahan bahasa Indonesia menarik juga itu dikatakan. Kalau pengharapan kita kepada Kristus tuh. Jadi percaya nih, orang percaya, orang Kristen. Pengharapan kita kepada Kristus loh. Bukan kepada dewa Baal, bukan kepada dewa langit, dewa bumi, Poseidon, apalagi Hades, Zeus, bukan itu. Pengharapan, kalau pengharapan kita kepada Kristus. Jadi udah orang percaya nih, udah orang Kristen nih. Tapi pengharapannya terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini saja. Itu yang saya bilang tadi, percaya Tuhan Yesus hanya untuk berkat jasmani, Tuhan jawab doaku, Tuhan tolong saya, hanya untuk hal-hal itu. Maka dari seluruh umat manusia di dalam dunia ini, kitalah yang paling malang. Kenapa kita disebut yang paling malang? Karena sesungguhnya berkat yang Tuhan sediakan itu ada tersimpan di sorga bagi kita, di atas sana. Sebuah berkat yang begitu besar, saudara. Nah, yang menariknya, ada ciri khas ketika Alkitab bicara soal pengharapan hidup di sorga, di langit baru, bumi baru, saat Tuhan datang nanti. Ciri khasnya adalah bahwa pesan itu, message itu selalu diikuti dengan message berikutnya, dengan pesan berikutnya, yaitu jangan kita turuti hawa nafsu dan hiduplah kudus. Itu selalu begitu, saudara, menarik sekali itu. Jadi kalau terutama Rasul Petrus bicara soal pengharapan hidup di langit baru, bumi baru saat Tuhan datang nanti, itu selalu diikuti dengan jangan turuti hawa nafsumu, hiduplah kudus. Coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 13. Tadi yang kita baca 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 ya, menjadi dasar khotbah ini. Nah, lalu di ayat 13-nya dikatakan gini, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Apa itu pernyataan Yesus Kristus di sini? Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya, sebab itu hendaklah kalian siap siaga, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada berkat yang diberikan kepadamu pada waktu Yesus Kristus datang nanti. Jadi kita penuh pengharapan kepada berkat yang Tuhan Yesus sediakan saat Dia datang nanti. Itulah berkat di langit baru, bumi baru, saudara. Nah, pengharapan kita itu tembus sampai ke sana. Bukan hanya pengharapan minta pertolongan Tuhan selama di bumi ini.
Ya tentu kita minta pertolongan Tuhan, saudara. Kita tentu juga punya banyak pergumulan ya selama di bumi ini, dan kita butuh pertolongan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, itulah fasilitas kita sebagai orang percaya. Tapi kalau kita jadi Kristen hanya untuk kemakmuran, hanya untuk kekayaan, hanya untuk Tuhan tolong kita, betapa malangnya kita sebagai orang Kristen. Ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Perhatikan di 1 Petrus 1 ayat 3, 4, Tuhan Yesus bicara, Rasul Petrus bicara kebangkitan Kristus, melahirkan baru kita untuk punya pengharapan pada berkat yang disimpan di atas sana bagi kita. Saat dia bicara itu, pengharapan langit baru, bumi baru di atas sana, dia bicara untuk hidup kudus. Bukan hanya bicara untuk hidup kudus, dia bicara bahwa semua orang akan dihakimi oleh Bapa di sorga tanpa memandang muka dan dihakimi menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Kenapa menumpang? Karena cuma sementara. Karena yang disimpan bagi kita itu di atas sana, bukan di sini. Artinya selama kita ada di bumi ini, kita menumpang. Dan selama kita menumpang, hendaklah kita hidup di dalam ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena kita tahu Tuhan, Bapa kita di sorga akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Jadi jangan sampai kita percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kita hidup sembrono. Kita mengatakan perbuatan tidak menyelamatkan, bahwa percaya itu yang menyelamatkan. Itu salah. Percayamu harus dibuktikan dengan perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau Alkitab katakan keselamatan bukan karena perbuatan baik tapi karena kasih karunia, itu konteksnya dihubungkan dengan Taurat. Bahwa orang Yahudi percaya kalau kita disunat, kalau kita mempersembahkan korban kepada Yahweh, kalau kita menjadi orang Yahudi, ya, barulah kita bisa selamat. Tidak seperti itu. Rasul Paulus katakan orang-orang di luar sana kalau dia mau jadi Kristen percaya Tuhan Yesus, dia nggak harus disunat tuh. Sebab keselamatan bukan karena perbuatan baik, bukan karena disunat itu maksudnya. Konteksnya selalu begitu, baik di kitab Roma maupun di Efesus. Rasul Paulus menentang orang-orang Yahudi yang mengatakan orang-orang non-Yahudi harus menjadi Yahudi. Kalau mau jadi Kristen harus makan makanan yang halal. Tidak boleh, kalau mau jadi Kristen nggak boleh makan daging babi. Karena kalau kamu makan daging babi kamu binasa. Itu menurut orang Yahudi. Makanya para rasul mengajarkan tidak seperti itu. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, bangsa-bangsa lain mau percaya Tuhan Yesus, dia tidak harus disunat, dia tidak harus makan makanan yang kamu anggap haram. Sebab keselamatan bukan bergantung pada makanan itu. Itulah yang disebut keselamatan bukan karena perbuatan baik. Itu maksudnya, saudara. Tapi kalau kamu percaya Tuhan Yesus, maka kamu menunjukkan hidupmu dari perbuatan baikmu. Bukan soal makanan, bukan soal sunat, tapi kamu hidup menjadi seperti Tuhan Yesus yang menunjukkan hidupnya, yang kekuatan hidupnya bukan hanya pada kata-kata, tapi pada perbuatan, tindakan yang nyata melakukan kehendak Bapa. Seperti itu, saudara. Jadi banyak orang salah paham dengan teologi keselamatan, sehingga akhirnya tidak memahami. Berpikir percaya itu hanya sebuah pengaminan akali. Tidak sampai kepada sebuah tindakan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Alkitab jelas katakan, ini untuk orang yang percaya loh. Bapa di sorga tidak memandang muka. Menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kita orang yang sudah percaya hidup dalam ketakutan selama menumpang di bumi ini. Inilah yang saya sebut tadi adalah jenis manusia yang kedua. Yang hidup untuk masa depan. Bukan hanya untuk hidup hari ini. Ayo kita makan minum, bersenang-senang, besok kita mati. Dia tersesat dalam pergaulan yang buruk dan akhirnya akhlaknya, kebiasaan-kebiasaannya yang baik jadi rusak. Tapi kalau kita hidup sebagai orang Kristen, kita tahu Tuhan akan menghakimi setiap orang tanpa memandang muka.
kita hidup dalam ketakutan selama menumpang di bumi ini. Karena kita tahu ada kehidupan yang di masa depan, yang Tuhan sediakan di luar sana, di atas sana. Ayat 10, 2 Petrus 3. Tadi 1 Petrus, sekarang 2 Petrus 3 ayat 10. Ciri khas lagi. Kalau Rasul Petrus, kalau Alkitab bicara soal langit baru, bumi baru, selalu diikuti dengan berita hidup kudus. 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tuh, kenapa bisa begitu? Apa hubungannya bumi hancur, kita harus hidup suci dan saleh? Coba perhatikan dua variabel ini. Bumi dan langit akan hancur, terbakar oleh api. Lalu kita harus hidup suci dan saleh. Apa hubungannya? Apa kaitannya? Kaitannya adalah akan ada penghakiman. As simple as that, saudara. Sesimpel itu, sesederhana itu. Ada bumi dan langit yang akan hancur, kita harus hidup suci dan saleh. Apa hubungannya? Penghakiman. Jadi jelas sekali, saudara. Ayat 12 lagi ditegaskan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, diulang lagi kan? Dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi mari kita kumpulkan variabelnya. Langit dan bumi akan hancur, kita harus hidup suci dan saleh. Lalu akan ada langit baru dan bumi baru. Bagaimana hubungannya semua ini? Hubungannya adalah ada penghakiman. Dan dengan penghakiman ini ada orang-orang yang akan masuk pada dunia yang akan datang, yaitu langit baru, bumi baru. Sederhana kan? Seperti itulah kita memahami kebenaran Alkitab, saudara. Lalu, bisa di next, yo. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan tadi ya. Oh, ini ada yang berkurang. Oke, saya terangkan saja. Nggak turuti hawa nafsu itu sama dengan nggak turuti keinginan daging. Jadi kalau saudara perhatikan, bisa dinaikkan, Jo. Naikkan dulu. 1 Petrus 1 ayat 14. Ya. Enggak bisa, lag ya. Oh, nge-lag dia, saudara. Jadi di 1 Petrus 1 ayat 14 tadi firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu. 1 Petrus 1 ayat 14. Jadi kenapa kita jangan turuti hawa nafsu? Karena turuti hawa nafsu itu berarti kita menuruti keinginan daging. Mungkin di close dulu kali, Jo. Jadi kalau kita nggak turuti hawa nafsu, maka kita nggak turuti keinginan daging. Ya. Nggak turuti hawa nafsu berarti nggak turuti keinginan daging. Nah, saya mau kasih tahu bahwa itu hanya bisa possible, hanya bisa mungkin terjadi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saya ulangi ya, bicara langit baru bumi baru, ciri khasnya selalu ada berita jangan turuti hawa nafsu, hiduplah kudus. Apa artinya jangan turuti hawa nafsu? Jangan turuti hawa nafsu artinya jangan turuti keinginan daging. Dan itu hanya bisa terjadi, itu hanya bisa possible kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Menarik sekali kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Ya, saya potong beberapa ayat. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi jelas kan? Kita bisa nggak turuti hawa nafsu kalau kita hidup oleh Roh. Apa itu perbuatan daging? Apa itu keinginan daging? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah keinginan daging, saudara. Dalam Roma pasal 8 ayat 12 sampai 14, jadi saudara-saudara kita adalah orang-orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, nah perhatikan ya,
jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, yang menarik begini saudara. Perhatikan kata anak Allah di situ. Dalam bahasa Yunaninya adalah huios. Huios itu adalah anak yang dewasa. Makanya dalam bahasa Inggris diterjemahkan sons, bukan baby atau infant. Jadi setiap orang yang dipimpin roh Allah itu adalah anak yang dewasa, adalah huios. Bukan bayi rohani, bukan infan rohani, saudara. Jadi, kalau kita dipimpin Roh Kudus, berarti kita mematikan perbuatan daging kita. Berarti kita nggak turuti hawa nafsu, dan itu berarti kita beranjak pada kedewasaan rohani. Nah, ngomong-ngomong soal dewasa rohani, setidaknya ada 4 macam kedewasaan. Ada yang disebut dewasa biologis. Dewasa biologis kita tahu kalau seseorang telah mampu melakukan reproduksi. Biasa anak-anak remaja mulai puber, ya, laki-laki mulai timbul ya, secara biologis dia sudah mulai dewasa. Tetapi ada juga dewasa secara sosial, yaitu bila melakukan peran-peran sosial yang biasanya dibebankan kepada orang dewasa. Ada anak-anak kecil yang umurnya masih kecil, tetapi sudah lebih cepat dewasa. Mengapa? Dewasa secara sosial. Karena secara sosial dia sudah biasa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak-anak yang kerja dari kecil ya, harusnya dunianya dunia bermain, tapi dunianya menjadi dunia kerja, harus cari uang. Dia dewasa secara sosial. Secara biologis mungkin belum, tetapi secara sosial dia sudah menjadi dewasa. Makanya ada istilah dewasa sebelum waktunya, ada seperti itu kan. Secara sosial, bukan dewasa dalam semua aspek, tapi dalam satu aspek ini. Tapi ada juga dewasa psikologis, yaitu bila telah memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan dan keputusan yang diambil. Jadi, setiap keputusan yang saya ambil, saya akan pertanggungjawabkan. Nah, itu dewasa secara psikologis. Ada orang yang sudah tua, tetapi dia nggak mau bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dalam hidupnya. Contohnya, dia sudah mengambil keputusan untuk menikah dengan si wanita itu. Tetapi setelah menikah dengan wanita itu, dia abaikan wanita itu. Dia tidak mencintainya lagi, dia pergi ke wanita lain. Itu namanya tidak dewasa secara psikologis. Umurnya tua, tapi nggak dewasa secara psikologis. Karena dia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Lalu yang terakhir adalah dewasa secara rohani. Dewasa rohani bukanlah tua rohani, saudara. Kita sering mendengar istilah tua itu otomatis, tetapi dewasa itu enggak otomatis. Ada orang yang usianya tua, tapi pikirannya enggak dewasa. Contohnya, saat disakiti, sudah lama jadi Kristen, enggak otomatis dewasa rohani. Kalau otomatis mungkin namanya tua rohani. Jadi, jangan saudara berpikir, aku sudah 30 tahun jadi Kristen, 60 tahun saya jadi Kristen, 70 tahun saya sudah jadi Kristen. Jangan berpikir bahwa kita menjadi otomatis dewasa rohani. Sebab otomatis itu, kalau otomatis mungkin namanya tua rohani, bukan dewasa rohani. Jadi enggak turuti hawa nafsu itu enggak otomatis, saudara. Karena enggak turuti hawa nafsu itu sama dengan menjadi dewasa rohani. Jadi enggak turuti hawa nafsu itu enggak otomatis. Kita percaya Tuhan Yesus, otomatis kita enggak turuti hawa nafsu. Enggak ada yang seperti itu. Enggak turuti hawa nafsu itu enggak otomatis, sama seperti halnya dewasa rohani itu enggak otomatis. Bahkan kita harus jujur, justru kecenderungan kita ini nuruti keinginan daging. Contohnya, saat kita disakiti, maka respon kecenderungan kita adalah mau membalas, mau menyakiti balik. Benar enggak? Kalau ada orang yang maki kita, kecenderungan kita balas memaki. Itu kecenderungan. Kalau kita disakiti, diserang nih, kecenderungan kita akan membalas untuk menyakiti. Itu kecenderungan, saudara, yang ada dalam hampir semua manusia, saya kira. Nah, kalau kita mau hidup dipimpin Roh Kudus, kita akan dipimpin lakukan sebaliknya. Saat kita disakiti, kita akan diarahkan oleh Roh Kudus untuk mengampuni. Itu namanya hidup dipimpin Roh Kudus. Kita sedang didewasakan oleh Tuhan. Kalau kita dimaki, maka kita dibimbing oleh Roh Kudus
untuk menjawab dengan lemah lembut. Nggak perlu balas memaki. Atau paling tidak diam saja. Itu sebabnya beberapa kali Tuhan Yesus itu ditanya, diejek, dimaki, dia diam saja. Kalau dia jawab, dia pun jawab dengan lemah lembut dan dengan ketegasan. Apakah engkau anak Allah? Engkau sendiri yang mengatakannya. Dia tidak bilang, apakah engkau anak Allah? You nggak tahu ya, saya buat mujizat. You nggak ngeliat nggak, matamu di mana? Tuhan Yesus nggak bilang gitu. Matamu di mana? Orang lumpuh gua sembuhkan tuh. Orang mati gua bangkitkan. Matamu di mana? Dia nggak jawab gitu kan. Tapi seringkali kita gitu kan. Kalau kita diserang, matamu di mana? Nggak tahu kamu siapa saya. Nggak tahu kamu siapa saya. Sayanya ditonjolkan. Saya bisa bayar polisi untuk tangkap kamu. Misalnya. Saya bisa panggil teman-teman geng saya. Tapi kalau kita dibimbing Roh Kudus, kita diarahkan untuk menjawab dengan lemah lembut atau paling tidak diam saja. Gak harus membalas, saudara. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21 firman Tuhan katakan, dan selanjutnya Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia nggak buat dosa, tipu nggak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Perhatikan ini. Kenapa Tuhan Yesus nggak balas caci maki dengan caci maki? Kenapa penderitaannya waktu dia didera, dia diderita, dia nggak balas mengancam. Dia nggak bilang, kamu nggak tahu ya, gua nih anak Bapa di sorga. Dia nggak pakai Bapa di sorga sebagai tamengnya untuk membela dirinya. Lu nggak tahu Bapak gua siapa? Kapolri Bapak gua. Panglima TNI Bapak gua. Dia nggak bilang gitu, saudara. Dia nggak bilang, lu nggak tahu Bapak gua pencipta lu. Dia nggak bilang gitu. Tapi dia tidak mengancam, dia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita lihat Tuhan Yesus memberi teladan sebagai sosok pribadi yang nggak lihat, yang hidupnya tidak untuk hanya hari ini, tapi hidupnya untuk masa depan. Karena apa? Waktu dia dicaci maki, waktu dia diancam, waktu dia diderita, dia nggak balas, tapi dia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Inilah orang-orang yang hidup untuk masa depan, saudara. Kalau kita tipe hidup untuk hari ini, kita nggak bisa didewasakan Tuhan. Tapi kalau kita hidup untuk masa depan, kita bisa didewasakan oleh Tuhan. Makanya saat Tuhan Yesus dicaci maki, Ia pandang kepada pengadilan terakhir. Dia pandang kepada masa depan. Karena Dia tahu Bapa di sorga bahkan melalui hidupnya akan menghakimi dengan adil. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang hidup untuk masa depan. Bukan hanya untuk hidup untuk hari ini. Karena waktu kita hidup untuk masa depan, kita bisa didewasakan oleh Tuhan. Kalau kita mau hidup dipimpin Roh Kudus, saudara, ada paling tidak 3 hal ini yang mendasar yang perlu kita lakukan. Yang pertama tentu kita harus percaya kepadanya. Amin. Kalau kita nggak percaya adanya Roh Kudus dalam hidup kita, bagaimana mungkin kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Itu adalah roh yang diutus oleh Bapa dan Tuhan Yesus untuk memimpin kita kepada segala kebenaran. Maka kita harus percaya kepadanya. Sebab semua yang dikatakan Roh Kudus itu berasal dari Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Dan kalau kita mau hidup dipimpin Roh Kudus, yang kedua kita harus dengarkan Dia. Kalau kita pakai Waze atau pakai Google Map ya, 100 meter lagi belok kanan, 100 meter lagi belok kiri, lurus saja, ya belok kiri. Nah, GPS itu bisa salah. Ada banyak kasus orang dipimpin oleh Google Map atau Waze atau berbagai merek GPS yang lain, tahu-taunya sampai ke hutan dia. Ada kasus-kasus begitu kan. Jadi GPS itu bisa saja salah. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa Roh Kudus sebagai pemimpin kita, sebagai global positioning system yang Bapa di sorga dan Tuhan Yesus berikan kepada kita, Dia nggak bisa salah. Sebab Ia roh kebenaran yang pimpin kita kepada segala kebenaran. Jadi Dia nggak mungkin salah. Nah, karena Dia nggak mungkin salah, dengarin Dia. Bisa salah, kita dengarin. Tapi Roh Kudus itu nggak bisa salah. Maka
Kalau kita dengarin dia, kita akan mencapai kedewasaan rohani. Dan yang ketiga, kalau kita mau hidup dipimpin Roh Kudus, milikilah relasi intim dengan dia. Kenapa kita perlu punya relasi intim dengan Roh Kudus? Sebab buah hanya bisa dihasilkan dari keintiman. Itu sebabnya ketika seorang suami dan istri membangun keintiman, maka ada buah hati yang dihasilkan, yaitu anak. Jadi buah itu selalu dihasilkan oleh keintiman. Ya, ada perkawinan, ada keintiman yang terjadi sehingga buah itu bisa dihasilkan, saudara. Maka kalau kita mau menghasilkan buah roh, milikilah relasi yang intim dengan Roh Kudus. Seseorang tidak mungkin bisa mempunyai buah roh atau menghasilkan buah roh kalau dia tidak hidup intim dengan Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22 firman Tuhan katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mengapa? Sebab ini dihasilkan dari keintiman bersama dengan roh kebenaran. Jadi tidak mungkin ada hukum yang menentang apa yang kita hasilkan dari keintiman bersama dengan roh kebenaran, saudara. Galatia 5 ayat 24 firman Tuhan katakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu status. Maka kita harus menjadikan itu menjadi de facto, menjadi sebuah fakta kehidupan, bahwa kita telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita milik Kristus, amin. Tapi sudahkah kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya? Kalau mau jujur, belum. Sebab itu hanya baru status, belum de facto. Dan kita terus berproses di situ. Nah, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Ini yang perlu kita mengerti. Bahwa hidup oleh roh itu bisa kita pahami sebagai suatu peristiwa. Yaitu saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita menjadi bayi rohani. Makanya kita tadi disebut dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Dan kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah dasar iman Kristen. Ketika seseorang percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita disebut sebagai hidup oleh roh. Suatu peristiwa di mana kita dilahirkan kembali menjadi bayi rohani. Tapi bukan hanya baiklah kita hidup oleh roh, tapi baiklah kita juga hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Coba bisa dinaikkan. Jikalau kita hidup oleh roh, ya, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Jadi ada perbedaan hidup oleh roh dengan dipimpin oleh roh. Artinya apa? Hidup oleh roh itu saat kita jadi bayi rohani. Tapi dipimpin roh itu berhubungan dengan kedewasaan kita. Dari bayi rohani kita beranjak menjadi dewasa rohani. Artinya kalau kita hidup oleh roh, baiklah kita berlaku seperti orang yang dewasa rohani. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka baiklah kita berlaku seperti orang yang dewasa rohani. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11, Rasul Paulus pernah katakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Jadi dewasa rohani bukanlah suatu pencapaian, saudara. Dewasa rohani itu bukan suatu titik pencapaian lalu kita merasa puas dan oke, saya sudah dewasa, sudah selesai nih perjuangan saya, bukan. Dewasa rohani bukan suatu titik pencapaian, tapi suatu sikap terus menerus. Saya ulangi, dewasa rohani itu suatu sikap, suatu proses yang terus menerus, di mana kita mematikan keinginan daging dengan hidup dipimpin Roh Kudus. So seperti seorang ayah berkata kepada anak prianya, dewasalah nak. Atau kepada anak wanitanya, dewasalah nak. Maka Bapa di sorga mau berkata kepada kita anak-anaknya, bersikaplah dewasa. Dewasalah anakku. Dewasalah. Hiduplah dipimpin oleh rohku. Dewasalah. Itu sebabnya Roma 8 ayat 13 tadi mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kamu nggak bisa mungkin mematikan perbuatan tubuh tanpa hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
Kamu tidak mungkin bisa mematikan keinginan daging kalau kamu tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya kamu tidak mungkin bisa dewasa kalau kamu tidak hidup dipimpin Roh Kudus. Itu sebabnya ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sons of God. Sons of God, anak-anak yang dewasa, anak-anak dari Allah, anak-anak yang dewasa dari Allah pencipta langit dan bumi ini. Itulah semua orang yang dipimpin Roh Allah. Dan semua yang dipimpin Roh Allah ini saat dia terus bersikap dewasa dengan mematikan keinginan daging, meninggalkan sifat kekanak-kanakan. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya semakin dewasa rohani kita, semakin kita kuat menghadapi segala persoalan. Amin. Semakin kita nggak cengeng sedikit-sedikit, Tuhan tolong saya, Tuhan adakan mujizat-Mu. Kita nggak jadi cengeng, kita jadi lebih dewasa, lebih berani menghadapi kehidupan, karena kita tahu ada kehidupan yang lebih baik di langit baru dan bumi yang baru. Semakin kita kuat menghadapi segala persoalan, saudara. Gak sedikit-sedikit minta mujizat dari Tuhan. Gak sedikit-sedikit minta apalah dari Tuhan, saudara. Kita menjadi dewasa karena kita tahu apa yang kita tabur, kita tuai. Kita bekerja, kita menghasilkan dari apa yang Tuhan sudah sediakan selama kita ada di bumi ini. Maka semakin kita kuat, semakin kita dewasa, maka semakin kita menjadi kuat menghadapi setiap persoalan hidup ini. Saya ciptakan lagu pernah gini. Segala persoalan kami hadapi dengan kekuatan-Mu. Kau perlindungan kami yang teguh di perantauan dunia. Jadi saya memahami saat kita memandang langit baru, bumi baru, kita juga tidak mungkin terlepas dari persoalan hidup di bumi ini. Kita masih perlu makan, bos. Kita masih perlu uang untuk membeli sesuatu, bos. Kita masih perlu bekerja, kita masih menghadapi anak-anak yang nakal, kita masih menghadapi mungkin orang tua yang rese banget, nggak update banget dengan anak-anak muda zaman sekarang gitu. Kalau anak-anak muda, kita masih menghadapi persoalan relasi, persoalan penata layanan, persoalan bagaimana kita mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Kita masih hadapi semua persoalan itu waktu kita pandang langit baru, bumi baru. Tidak otomatis itu semua hilang. Tetapi ketika dipimpin Roh Kudus, kita menjadi kuat, menjadi cakap menghadapi segala persoalan itu. Amin. Sebab Roh itu membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Maka semakin kita dewasa rohani, bukan hanya semakin kuat hadapi persoalan, kita semakin banyak kasih yang bisa kita berikan dan bagikan kepada orang lain. Kenapa orang membenci sesamanya? Karena nggak punya kasih yang bisa dibagikan. Kamu tidak mungkin bisa memberikan sesuatu yang kamu tidak punyai, bukan? Benar nggak? Kamu nggak punya cincin emas, bagaimana kamu bisa berikan cincin emas? Kamu tidak punya duit 1.000, bagaimana kamu bisa berikan duit 1.000? Tidak mungkin. Kamu hanya bisa memberikan apa yang kamu punyai. Jadi kalau kita punya Roh Kudus, dia membangkitkan kasih dalam hidup kita, dan kasih itu pasti kasih yang besar, sehingga semakin banyak kasih yang bisa kita bagikan. Ketika orang lain menyakiti kita, kita membagikan kasih kepada dia. Ketika orang membagikan kasih kepada kita, kita balas membagikan kasih. Dan yang menakjubkannya, setiap kasih kita berikan, itu akan semakin besar. Kasih Allah itu beda dengan sepotong roti. Kalau roti kita bagikan, roti itu semakin kecil yang ada pada kita. Tapi kasih Allah kita bagikan, yang ajaibnya kasih itu bertambah besar. Semakin kita bagi kasih Allah, kasih itu semakin besar dalam hidup kita. Jadi saat kita dipimpin Roh Kudus, saat kita terus dalam sikap dewasa, maka semakin banyak kasih yang bisa kita bagikan. Dan Roh Kudus bukan hanya bangkitkan kekuatan, kasih, tapi juga bangkitkan ketertiban. Artinya semakin kita dewasa rohani, semakin tertib hidup kita. Semakin mudah kita diatur. Semakin dapat kita mengendalikan diri. Sangat tragis sekali ada orang-orang Kristen yang melawan pemerintah soal vaksin. Berkata vaksin itu ada antikristusnya dan lain-lain, sangat tragis. Dia nggak mau diatur oleh pemerintah, padahal pemerintah itu hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa hidup sebagai orang percaya di Indonesia ini dalam pemerintahan negara kita yang adalah hamba Allah juga untuk kebaikan kita,
kalau kita tidak mau diatur oleh pemerintah. Selama pemerintah kita tidak melarang kita beribadah kepada Tuhan Yesus, mari kita dukung pemerintah kita ini. Tapi kalau mereka melarang untuk kita beribadah kepada Tuhan Yesus, kita nggak usah membalas. Biarkan saja kita di penjara, biarkan kita saja dibunuh. Toh kita ada kehidupan di masa depan, di langit baru dan bumi baru. Tapi toh pemerintah kita tidak begitu. Jadi kalau saudara orang dewasa, anak-anak Allah yang dewasa, yang mau hidup dipimpin Roh Kudus, saudara akan mudah diatur. Karena Roh Kudus akan membangkitkan ketertiban. Dan semakin kita dapat mengendalikan hidup kita juga, saudara. Nah, saya mau akhiri dengan ini. Sekarang kita bisa baca ayat ini dengan pengertian yang lebih benar. Tema khotbah saya tadi kebangkitan dan langit baru, bumi baru. Ya. Sekarang dasarnya kita sudah bisa pahami dengan lebih lebar sekarang. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 saya bacakan terakhir. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Mari perhatikan ending saya ini. Closing statement ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus bukan hanya memberi ruang kepada kita untuk percaya dan dilahirkan kembali sebagai bayi rohani. Tetapi kebangkitan Kristus juga memberi ruang atau memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban pada kita untuk terus bersikap dewasa rohani. Untuk kita nggak ikuti keinginan daging dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. And at the end of the day, pada akhirnya semua itu, semua yang telah kita lakukan itu mengantar kita pada berkat yang gak dapat binasa. Berkat yang tersimpan bagi kita di sorga, yaitu di sorga langit baru dan bumi yang baru. Inilah kebangkitan Kristus dan langit baru dan bumi yang baru. Semoga saudara semua bisa mendapatkan pelajaran yang berharga dari penyampaian firman Tuhan ini. Dan mari kita menjadi orang-orang yang bukan hidup untuk masa kini, tetapi menjadi orang-orang yang hidup untuk masa depan bersama dengan Tuhan di langit baru dan bumi yang baru. Tuhan berkati kita sekalian, saya ajak kita berdoa.